Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali dengan Bu Sri Wahyuni dari SMP Negeri 32 Padang. Pada video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 9 tentang struktur teks cerita inspiratif. Tujuan dari pembelajaran kita agar Ananda mampu menentukan struktur teks cerita inspiratif. Apakah Ananda sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya. Materi kelas 9 struktur teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif: yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Yang pertama abstraksi. Abstraksi berisi gambaran umum ataupun inti cerita yang kemudian akan dikembangkan lagi pada bagian selanjutnya. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan tema, latar, tokoh, dan pembukaan cerita. Tahap cerita berupa bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif. Komplikasi, bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif karena pada bagian ini mulai muncul berbagai masalah. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah bagian ketika mulai bermunculan solusi dan penyelesaian. Kemudian resolusi. Resolusi adalah bagian di mana pengarang menunjukkan solusi atau pemecahan atas masalah yang menimpa tokoh utama. Dan terakhir koda. Koda adalah bagian yang berisi nilai-nilai atau pesan penting yang bisa diambil dari cerita tersebut. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Kita lihat contoh teks cerita inspiratif yang berjudul Kisah Sepasang Suami Istri yang Tamak. Abstraksi, ketamakan adalah kehancuran. Ketamakan membuat manusia tidak bersyukur dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Pada akhirnya, ketamakan hanya membuat manusia kehilangan segalanya. Orientasinya, Alkisah, di dekat sebuah hutan, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Suami istri tersebut tidak memiliki anak, sehingga hari mereka doa agar diberi seorang anak. Komplikasi. Suatu hari si istri tergopoh-gopoh menemui suaminya. Ia berkata, "Pak, baru saja aku bermimpi didatangi seorang nenek yang memberiku sebuah batu biru dan berkata, batu biru ini bisa mengabulkan 3 permintaan. Kalian harus melemparkan batu itu ke atas. Mintalah permintaan selagi batu masih di udara. Mintalah seorang anak, sisanya kalian bisa meminta apa saja. Dan ketika aku bangun, aku menemukan batu biru ini di sampingku." Suami istri itu awalnya ragu, tapi mereka sepakat untuk mencoba. Mungkin ini jawaban Tuhan atas doa kami, pikir mereka. Mereka pun sangat bersemangat berdiskusi, memikirkan apa yang hendak mereka minta. Namun, sifat tamak mereka pun muncul. Alih-alih meminta anak, mereka malah ingin meminta rumah, uang, kendaraan, ketenaran, dan hal-hal lain. Mereka berebut karena terlalu banyak hal yang mereka inginkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta rumah, uang, dan ketenaran. Si suami melempar batu ke atas. Namun terlalu bersemangat, ia melempar batu terlalu tinggi. Saat jatuh, batu hampir mengenai hidung istrinya. Si suami berteriak spontan pada istrinya, "Hidung, hidung, hidung." Lalu saat batu menyentuh tanah, muncullah 3 hidung tambahan di wajah istrinya. Istrinya berteriak histeris karena tiba-tiba yang mempunyai 4 hidung. "Cepat buat permintaan, hilangkan hidung-hidung ini," kata si istri. Si suami melemparkan batu ke atas. Namun karena terlalu bersemangat, ia melempar batu terlalu tinggi.
hampir mengenai hidung istri yang teriak spontan. Si suami melempar batu kembali. Sang batu itu dia berkata, "Tolong hilangkan hidung istriku." Lalu pun hilanglah semua hidung istrinya. Istri kembali berteriak histeris. Melihat istrinya menangis terseduh-seduh, si suami merasa bersalah. Ia membujuk istrinya. "Tenanglah Bu, kita masih punya satu permintaan lagi." "Iya Pak, cepatlah kembalikan hidungku," kata si istri. "Ya Bu, akan segera kulakukan," jawab si suaminya. Resolusi, si suami segera mengambil lagi batu itu, melemparkan batu ke atas dan berkata, "Tolong kembalikan hidung istriku satu." Sekarang batu itu tergeletak di tanah begitu saja. Ketiga permintaan habis begitu saja. Mereka masih saja miskin dan tidak memiliki anak. Suami istri itu tercenung menyesali ketamakan mereka. Koda, begitulah ketamakan hanya membuat kita kehilangan segalanya. Bersyukurlah selalu dengan apa yang kita miliki, saat rasa syukur yang membuat kita merasa bahagia. Sebab dengan bersyukur, Tuhan akan menyayangi dan menambah nikmat. Bagaimana anak-anak semua? Apakah anak-anak sudah paham atau belum dengan penjelasan Ibu tadi? Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa membantu anak-anak dalam pembelajaran di sekolah. Teruslah berlatih supaya ilmunya makin bertambah. Untuk video pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.